Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Selamat dini hari ya. Kita kembali lagi di channel Duto Official Media. Teman-teman semua, kalau teman-teman nonton video kita hari ini, berarti teman-teman menyaksikan penayangan program terbaru dari Duto Media Official. Apa programnya? Programnya adalah Kongres. Kongres yaitu ngawangkong teberes-beres. Di program yang kedua ini kita mengangkat tema kongres dengan judul, nanti tentunya akan beragam judulnya. Ada seni budaya, ada launching karya, ada asmara di situ. Ada juga kisah-kisah mistis, mungkin nanti kita berbicara dengan kesepuhan ya. Ada juga mengungkit tentang politik dalam demokrasi. Oh, berat nggak tuh? Berat ya. Tentunya dengan ditemani dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk malam ini temanya kongres dan judulnya edisi terakhir dari catatan akhir tahun. Kebetulan kita ditemani oleh narasumber, orang yang terlibat di dalam pembuatan filmnya, orang yang memberikan gagasan, ide, juga pengorbanan waktunya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam tentang bagaimana sih prosesnya membuat film itu sampai lahir sebuah karya yang menurut saya itu mahakarya. Karena bisa dibilang semuanya serba instan dan serba dadakan. Untuk itu kita langsung ngobrol aja bareng narasumber kita yang pertama, ada Pak Suarsa. Apa kabar bro? Baik ya. Pak Nanang juga apa kabar? Pak Nanang juga sebagai inisiator dalam kegiatan perpisahan yang acaranya itu satu paket dengan penampilan atau penayangan film catatan akhir tahun. Kita ngobrol dulu nih sebentar. Pak Suarsa apa kabar? Baik. Baik ya? Oke. Jadi teman-teman semua, Pak Suarsa ini adalah orang yang menggagas, orang yang mempunyai inisiatif pencetus pertama tentang kegiatan catatan akhir tahun. Kita ngobrol dulu. Pak, kira-kira awalnya bisa berpikir membuat film dokumenter itu seperti apa? Awalnya tuh saya mungkin ya. Karena rasa prihatin. Mengingat sekolah kita tuh kan ada yang bilang di pasisian. Oke. Jadi saya berpikiran gimana caranya supaya Duto tuh lebih dikenal. Nah, sekarang kan banyak media sosial yang bisa kita gunakan. Terus lagi melihat sumber daya yang ada, betul. Kita bisa manfaatkan. Akhirnya terbersihlah untuk bikin sebuah film. Waktu itu kita ngobrol sama Pak Ustadz Ripan. Dia kebetulan mumpuni di bidang IT ya. Ya, bidang IT juga, dia kameramen waktu itu. Tapi karena dia kondisinya sakit, akhirnya kita terjeda. Betul. Berapa lama prosesnya? Untuk film catatan akhir tahun mungkin singkat kali. Singkat sekali. Berapa lama ring waktunya kira-kira? Ada 1 bulan mungkin. 1 bulan? 1 bulan. Tapi menurut Bapak hasilnya gimana? Wah, di luar ekspektasi. Maksudnya lebih gitu ya? Dari yang saya perkirakan. Oke. Saya puas banget. Puas banget? Karena memang kalau untuk seniman melahirkan karya itu adalah sebuah intuisi yang tersendiri gitu ya. Bagi seorang seniman, karena kalau seniman terlalu lama dia merasanya nggak seniman juga gitu ya. Luar biasa. Tapi memang Bapak bergerak di bidang perfilman atau? Ya, kita cuma penikmat. Ya, semakin timbul rasa ingin buat film tuh ya karena salah satunya kedatangan beliau. Oke. Perlu teman-teman ketahui juga, kan Teddy ini kan masuk di Teater Sumedang. Tepuk tangan untuk beliau.
Akhirnya saya semakin antusias dan percaya sama orang teater. Yes. Kalau menurut Pak Nanang gimana? Setelah menonton film Catatan Akhir Tahun. Kalau menurut saya itu di luar dugaan. Di luar juga. Iya. Kok bisa gitu, Pak? Iya kan, dari awal rencana sampai pelaksanaan, walaupun saya di dalam tim, Betul. ya masih ada beberapa spek yang nggak dia ketahui. Betul. Saya aja yang dari tim tidak tahu, Betul. apalagi guru-guru yang lain. Makanya ada satu orang guru Betul. yang kayaknya Bertanya gitu. nyesel, intinya Oh, nyesel. nyesel. Oke. Nyesel dia tidak terjun, tidak masuk Tidak pada terlibat. kegiatan tersebut. Alasannya kenapa enggak? Oke. Kita bahas nih kronologisnya kalau punya pandangan seperti itu. Kalau tidak salah film ini atau progres ini kita berdua ya Pak Suarsa waktu itu ngobrol ringan tentang bagaimana nih perpisahan sekarang mau dibikin seperti apa gitu ya. Lalu saya punya inisiatif, Pak kita bikin film aja. Gimana kata beliau? Kita coba bikin film pendek aja yang sifatnya dokumenter. Awal-awalnya kenapa saya punya inisiatif pengen film itu karena beliau juga, desakan beliau teman-teman. Ini memang orang tua yang paling apa ya, nggak bisa diem gitu ya. Betul, betul. Desakan beliau sebenarnya. Film ini terlahir dari desakan beliau. Kita coba ngobrol, tukar pikiran karena saya juga lihat fasilitas yang ada di SMP 2 Tomo. Ini saya rasa ini udah cukup untuk membuat sebuah karya yang minimalis yang tidak kita sangka ternyata karya ini booming gitu ya, luar biasa. Dari situ saya semester 2 kalau tidak salah, semester 2 terakhir Pak ya. Ya. Mereka udah mendekati ujian tuh Pak Ya, Nanang kalau betul, tidak betul. salah. Saya coba bikin naskah yang bentuknya lebih ke puisi. Jadi cerita catatan akhir tahun ini adalah manifestasinya puisi yang dibuat oleh aktor utama Sigit. Betul nggak sih? Betul. Ya. Kita waktu itu sempat debat dulu nih sama beliau nih. Ini mau dibuat seperti apa ini? Betul nggak sih? Betul nggak sih? Tapi asik. Betul, tapi asik. Tiba-tiba waktu itu pagi-pagi, Pak kita syuting. Itu ngedadak, beliau sampai diem dulu nih syuting ngapain? Saya yakin beliau pasti nanya ini syuting kemana ya arahnya gitu. Ya, kita mau bikin seperti apa, terus seperti apa. Nah lama-kelamaan kita berdua mulai bergelut lagi sama naskahnya. Terus dibantu juga oleh Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tomo, Pak Sofian Gozali SPD MPD. Beliau memberikan pencerahan yang luar biasa, memberikan masukan yang luar biasa ya support. Lalu kita bedah lagi naskahnya. Akhirnya muncul part per part waktu itu. Bahwa ceritanya semua kegiatan itu adalah imajinasinya Sigit gitu teman-teman semua, dan prosesnya juga sedikit lucu. Sedikit lucunya apa ya, yang tahu alur, yang tahu plot adegan itu cuma saya. Betul. dan kameramen dipaksa untuk menikmati dan mengikuti. Akhirnya seperti itu. Betul. Saya orang tua disuruh tonton kayak Betul. nurut aja. Kan karya yang bagus tuh pasti butuh proses. Betul proses yang luar biasa. Kita nggak bisa pungkiri bahwa saya udah pernah bilang sama beliau bahwa ini nggak bisa berjalan oleh ide dan pemikiran saya sendiri. Ini harus terlahir dari semua orang memberikan masukan supaya film ini terlahir mendekati sempurna. Tidak lama berselang kami berdebat tentang naskah waktu itu ya. Kita mulai mencari, karena memang waktu awalnya kita mau melibatkan Pak Ripan
untuk terlibat di situ, tapi karena Pak Ripannya sakit dengan kondisinya yang lemah, jadi kita nggak bisa melibatkan beliau. Akhirnya kita ketemu nih sama satu guru yang memang gokil sih menurut saya, karena dia Kita sempat kebingungan. Iya, kita betul. waktu itu. hampir waktu itu Pak Nanang kita hampir sampai tag, udahlah, ini nggak bakalan berjalan gitu, bener nggak sih? Ini nggak bakalan sukses gitu, karena ketika kita udah dapat feel-nya, ketika kita udah dapat konsepnya, kita bingung lagi tuh di editing, bener nggak sih? Betul. Waktu itu. Tapi nggak lama kemudian beliau memperkenalkan, kita coba aja Pak Egi. Nah, yang menyarankan Pak Egi itu beliau, Pak Suarsa. Waktu itu sore-sore Pak ya? Sore. Waktu itu sore Udah pulang. pulang ngajar ya, Bang nggak sih pulang ngajar. Hari apa kira-kira? Masih ingat nggak? Hari Kamis ya kalau nggak salah. Kamis ya kalau nggak salah ya. Kamis. Hari Kamis waktu itu. Kita ngobrol di ruang itu ya, ruang Pak Kepala di sana ya, di TU ya. Jadi kita Iya di TU kan waktu itu. Saya cerita Pak Egi, kita mau bikin ini, filmnya begini. Cuman satu jawaban beliau, siap. Dan Aman. satu lagi, aman. Aman. Itu yang paling menyebalkan. Karena dari setiap kondisi yang kita lalui, dia selalu aman gitu. Yang nggak aman tuh sebenarnya kita. Tapi waktu itu saya sempat belum percaya sepenuhnya Betul. tentang Pak Egi. Tapi ketika saya pulang, dia kan kirim video, dia di sini Betul. hujan, dia kirim video. Dia tuh ada pada waktu itu hujan, tetesan air, Udah aman. Kunci. Kita beri tepuk tangan juga dong. Kebetulan editor kita nggak bisa hadir malam hari ini, tapi mudah-mudahan bisa nonton video kita malam ini. Selanjutnya nih Pak Suarsa, kan ada beberapa adegan di situ. Yang paling rumit menurut Pak Suarsa di mana? Adegan yang paling rumit kayaknya waktu Sigit di rumah. Di rumah ya. Kita kan harus ambil gambar persis depan Persis Sigit. betul. Di atas Sigit Betul. terbahan. Bayang kali. Itu nahan tawanya ya, bukan hanya aktor tapi juga yang pegang kameranya. Belum lagi splatteran di belakang. Betul. Berarti sampai segitunya. Sampai segitunya Pak, sampai segitunya. Itu yang kita injak kan goyang-goyang. Betul. Dan kita juga nggak lupa bilang terima kasih pada Pak Nana ya, Pak Nana karena sudah mengizinkan kami untuk syuting. Awal itu syuting awal di rumah Pak Nana Malam ya. malam ya, waktu hujan-hujan, ditemani juga sama host kita di tetangga sebelah ya, ada Pak Senju. Benar nggak sih? Betul. Ya. Setelah lanjut itu menemukan adegan-adegan yang sulit, kira-kira menumbuhkan feel dalam film itu gimana Pak? Menumbuhkan rasa dalam film menurut Bapak? Menumbuhkan rasa-rasa. Ini film itu harus punya aura gitu, harus punya apa ya? Dari narasi juga. Narasi ya? Saya rasa udah cukup. Udah aman ya? Udah aman dari narasi. Untuk dicerna semua orang. Pas editornya luar Keren biasa. lagi. Jadi napasnya tuh Ada ruhnya. Nah itu yang saya mau, ruhnya tuh ada, benar teman-teman. Jadi singkat sih sebenarnya, puisi itu nggak terlalu panjang, hanya ada beberapa bait. Dan memang Pak Nanang, saya mencoba merahasiakan ini sebenarnya supaya nanti bisa boom gitu. Memang dari awal kita nggak, bahkan Pak Kepala juga sebenarnya kita nggak mau kasih tahu, cuma karena kita berdua sudah mentok, akhirnya kita minta pendapat Pak Kepala supaya bisa sinkron dengan konsep yang Bapak bikin untuk perpisahan. Ya. Kan di sana ada flash mob, ada adegan anak-anak nyanyi, itu tuh sudah sinkron sebenarnya, udah masuk di situ. Sepanjang pengalaman syuting, Pak, sepanjang pengalaman syuting yang paling berkesan dalam hidup. Tapi mungkin bukan kali ini aja ya Bapak bikin film ya. Pernah sih, tapi nggak pernah dipublis. Nah itu masalahnya, seniman kita tuh kayak gitu semuanya. Tapi tetap berusaha pengen berkarya. Ya itu, usia perihal angka sih sebenarnya. Kalau kreativitas kita jangan pernah mati ya, begitu. Nah teman-teman semua,
kendala banyak sih, banyak trouble juga yang kita alami di proses pembuatan film ini. Bukan hanya tentang teknis, ada juga memang kita butuh support dari semuanya. Tapi kita coba rahasia, tapi kita butuh support gitu. Iya. Ya enggak? Kita juga di perjalanan kan ganti-ganti itu Nas. Betul, Ganti-ganti. betul, Saya sempat bingung. Ini dari awal mau begini tapi kok Betul. ganti lagi, tapi masuk bisa diterima. bisa diterima ya. Soalnya ada korelasi sama Betul, perpisahan. sama perpisahan. Awalnya juga saya ngobrol sama editor kita, Pak Egi. Jadi konsepnya itu mau kita rubah total, Pak. Konsepnya mau kita rubah. Jadi tidak menceritakan imajinasi Sigit, tapi lebih keseharian sekolah. Ya. Tapi nggak ada ruhnya di situ, karena tema awalnya kita ngambil imajinasi Sigitnya, itu yang paling sulit sih, kesehariannya. Terus sebenarnya kalau waktu kita panjang juga bisa disentuh tentang percintaan mereka Ya. gitu ya. Kita terbatas sama durasi. Betul, terbatas sama durasi, terbatas juga sama waktu yang kita Iya, miliki. dikejar-kejar sama waktu. Betul, gitu kan. Pak. Dikejar-kejar sama waktu juga. Jadi kalau menurut saya wajar sih ada Bapak Ibu guru yang mungkin tidak tahu dalam prosesnya, tapi pas nonton loh kok bisa gini ya gitu, luar biasa. Termasuk mungkin Pak Nanang ya. Kita ikut ke tim kan, Pak Nanang udah Iya. deket-deket ya. Makanya tadi saya bilang juga, saya yang timnya aja. Nggak tahu nih arahnya mau kemana. Apalagi guru-guru yang tidak Guru-guru. terlibat dalam tim. Karena memang absurd semua sih. Betul. Dalam satu kelompok memang harus ada yang bilang. Nggak boleh wajar semua. Betul, nggak boleh normal semua, nggak boleh, nggak boleh. Memang dalam tim Kurawa ini, Duto Official Media, justru kita harus memang ada yang gilanya. Itu pesan Pak Senju, Betul. pesan Pak Senju. Jadi kita kalau belum saling ledek, belum Kurawa, belum Kurawa. Intinya, bila mana masuk tim Kurawa, harus kuat segala-galanya. Harus kuat segala-galanya, Pak. Harus Jatuh nggak kuat. boleh Laskardi. Betul, Nggak boleh Laskardi. harus cangkokan dari Cina. Shock ketika main ceng-cengan. Saya lupa usia ketika. Baik, kita kembali lagi teman-teman semua. Puncaknya film itu ada di flash move, Pak. Flash move. Bisa jelaskan nggak kesulitan waktu flash move? Kesulitan waktu Facebook saya gitu ya. Ya, Itu ketika kan ngambil gambar Betul. sama Pak Egi. Pas damkar. Damkar, oke. Pas damkar. Kita pengen dapat angle yang bagus, tapi ngelindungin kamera itu ada air. Betul. Makanya saya ada waktu itu kebetulan nggak masuk sih. Nggak masuk ke sini, ya? Soalnya ada yang kalingan sama topi, maksudnya supaya kamera nggak kebasahan. Nggak kebasahan, karena kita lebih baik menjaga daripada Iya. mengobati ya. Iya. Tapi basah sih badan. Basah sih badan. Karena euforia hari itu memang luar biasa. Dari mulai hari itu saya berpikir bahwa ini pasti bakalan jadi boom. Dan teman-teman semua harus tahu, kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk editor karena hanya dalam 4 malam, Pak. Tuh, luar 4 biasa. malam. Luar biasa. Terakhir itu ngedit waktu mau besoknya acara. Iya. Besoknya acara. Betul. Ngeri. Kalau saya jadi yang ngedit, lebih baik ampun dari awal. Betul. Menurut Bapak gimana yang ngedit? Brengsek nggak? Luar biasa. Brengsek ya? Brengsek. Soalnya, tapi saya lihat dia memang hobi sih. Iya hobi. Iya karena brengseknya itu, Pak. Susah kalau saya lihat matanya tuh ultra kan. Udah ngantuk. Udah nggak tuh. Ultra kan. Yang penting ada sponsor, Pak. Ada Good Day, Hari Baik, sama Magnum. Udah aman pokoknya, Mak. Kalau udah ada sponsor. Tapi harapan ke depan, sekarang kita berpikir ke depan. Setelah perjalanan panjang membuat film catatan akhir tahun, dengan keluh kesahnya, Pak. Harapan ke depan akan seperti apa? Oh iya, saya lupa. Sebelum harapan. Teman-teman semua yang nonton podcast Kongres Ngawangkong Teu Beres-Beres, lahirnya catatan akhir tahun itu berdasarkan ide gila. Melahirkan podcast.
kita ke podcast dulu nih. Iya. Ya nggak sih? Sampai dengan acara ini, itu berawal dari catatan akhir tahun. Bener nggak? Betul. Kalau teman-teman nyimak di channel YouTube-nya Duto Official Media, di sana ada podcastnya Panandang sama Pak Senju. Oh iya. Itu yang awal banget. Iya. Masih pakai meja belajar, bro. Ada tip estetik. Estetik. Tapi ya itulah indahnya sebuah kegilaan yang terlalu memaksa menurut saya. Oke. Harapan ke depan akan seperti apa? Silakan Pak Nanang. Untuk harapan kedepannya, yang pertama, tim Mm-mm. udah solid. Udah aman, Untuk solid. ke depan lebih Solid lagi. Solid Oke. terus. Yang selanjutnya kita bikin seperti ini, tapi Dengan beda. konsep yang baru. Iya, dengan konsep yang Betul. Dan itu aja katakan. Pak Suarsa gimana? Harapan ke depan. Harapan, Kita lengkap, paket lengkap dari catatan akhir tahun sampai dengan podcastnya. harapan ke depan ya kita bisa produksi lebih banyak lagi. Produksi lebih Tentunya banyak. kita harus bertengkar lebih banyak lagi. Betul. Itu yang saya mau sih sebenarnya. Teman-teman juga harus perhatikan kalau mulai dari tayangnya video ini mungkin berat badan Pak Suarsa itu akan sedikit menurun karena kami memang banyak bertengkar. Betul. Tapi bertengkarnya bukan gelut, teman-teman, tapi bertengkar ide dan gagasan. Karena setiap apapun yang saya butuhkan itu selalu beliau yang meng-ACC. Ya. Bagaimana? Kita jujur aja sih. Ya, kita jujur aja. Kita nggak mampu, kita lemah di bidang ini ketika ada orang lain ngasih tahu, kenapa enggak? Ah, betul, itu Kalau mantap. kita ngukur-ngukur, oh saya lebih tua kok Betul. gini-gini, kita nggak maju. Betul. Kita nggak maju. Jadi usia hanya perihal angka ya. Betul. Kalau masalah gabung tongkrongan harus tetap dong. Ya nggak sih? Betul. Harus tetap. Harapan ke depan yang lebih jauh, Pak. Tentang podcastnya, tentang tim kreatifnya. Kembali ke niat awal. Kembali ke niat awal saya pengen Duto tuh lebih terdepan, Lebih hidup. lebih Oke. depan, lebih dikenal. Melalui media sosial yang kita Yang punya. minimal jadi barometer lah buat SMP yang terdekat. Oke. Kemarin juga sudah ada kayaknya. Betul. Nggak bisa diomongin deh. Nggak bisa. Yang jelas Duto selangkah. Lebih terdepan. Oke. Kita mulai dari tahun ajaran baru. Insya Allah juga saya akan mendirikan ekstrakurikuler teater teman-teman semua di SMP Negeri 2 Tomo. Mohon doanya mudah-mudahan lancar supaya menjadi bibit-bibit muda baru tuh Sip. untuk bermain, berteater, bermain film, mereka menyalurkan bakat dan minatnya Betul. di situ. Kita punya harapan kita bisa ikut kompetisi film pendek. Jelas. Yang sering diadakan. Jelas, itu sangat banget. Tapi pengalaman yang lain, Pak, selain membuat film, kemarin dekornya keren loh. Iya, itu. Memang Bapak basic di sana gitu? Atau sekedar hobi aja? Hobi aja. Hobi aja, tapi yang menghasilkan gitu ya hobi. Saya curiganya ke sana Tapi sih. gini, Iya, soal dekor, saya nggak target nggak. betul. Berapa kemampuan? Oke. Ini 0 rupiah, kita harus 0 Oh iya, rupiah. betul. Tapi kan kita nggak pasrah dengan 0 rupiah. Betul. Gimana supaya bisa tampil Beda. beda? Dan Manfaatkan sumber daya yang ada. dan 0 rupiah kita kesannya kayak petugas SPBU gitu ya. Kita mulai dari 0 ya Pak gitu. Tapi benar sadar dan tidak sadar bahwa semua ini bahkan obrolan malam ini terakhir dari catatan akhir tahun. Mau tidak mau kita harus mengakui itu. Catatan akhir tahun dan sebenarnya saya pengen merahasiakan tapi nggak bisa karena saya butuh ide dan gagasan. Jadilah Pak Nanang masuk, ada Pak Erik juga di grup kita, di tim kita, ada Pak Rifan, ada Pak Senju tentunya. Nggak semua saya masukkan ke situ lah, nanti ribut juga kalau saya masukkan di situ. Kalau ke depan nih Pak, kalau yang di dapur sebelah kan itu podcast talk show ya. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita ngambil temanya adalah Kongres Ngawangkong Teberes-beres dengan judul yang mungkin nanti tentang budaya, tentang politik dalam demokrasi, tentang cinta, tentang mistik gitu. Menurut Bapak gimana? Bagus. Bagus. Kita bedah di sini dengan segala kemampuan, dengan segala ketidaktahuan Oke. kita bedah aja di sini. Kita bedah di sini dengan narasumber yang menarik ya tentunya ya. Harus. Harus
Kalau alumni Pak Nanang gimana? Kalau untuk Punya rencana nggak kita ngundang alumni? harus Ada ya kira-kira ya? ada. Ada. Level angkatannya juga harus supaya gini. Saya sih berharapnya gini teman-teman semua. Setelah terbentuknya Duto Visia Media, kita terus punya media, platform, mau itu YouTube kita udah punya, TikTok, Facebook, IG harus kita punya juga, supaya informasi apapun tentang SMP Negeri 2 Tomo itu bisa tersampaikan di sana dan alumni bisa nonton di situ. Nanti Pak Nanang juga mungkin akan bikin grup grup alumni itu harus ada itu supaya lebih mudah kita mentransfer informasi ke mereka. Tadi saya udah hubungin salah satu koordinator Alumni. Dia siap untuk membantu kita. Untuk membantu gue itu luar biasa. Mimpi saya sih masih panjang dan masih besar harapan saya. Tapi nggak bisa diutarakan di sini. Iya. Nggak bisa diutarakan. Nanti kita akan bikin sesuatu yang lebih boom lagi daripada hari ini. Teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dulu nih sama Pak Suarsa, sama Pak Nanang, karena sudah mau terlibat dan juga sudah mau berbagi segalanya di catatan akhir tahun. Yang awalnya mungkin saya sendiri saja sudah ragu, apalagi dengan Bapak ya, yang saya bawa comot ke sini, comot ke situ, ngambil gambar ini, ngambil gambar itu, si bagiannya ke belah mana, gitu, bener gak sih? Berpikir seperti itu, kadang-kadang ada nggak sih terlintas seperti itu, ya Pak Teddy itu kumaha sih? Ada. Malah beberapa hari itu saya sempat terpikir seperti itu. Ya alurnya kumaha. Cuma yang enaknya apa? Kita kerja di hobi. Kita kerja di hobi. Kerja di hobi, betul. Betul nggak? Betul. Namun dibayar mang seureun. Kerja di hobi itu kita nggak main hitung-hitungan. Oke sih. Kalau misalkan ada bisa jadi uang, cuma bonus. Bonus sih, benar. Karena target kita ke sana. Iya. Target kita ke sana. Tapi mungkin syukur kalau dalam waktu dekat. Kalau tidak terrealisasi, kita akan terus coba. Karena melalui media sosial sekarang apa sih yang nggak bisa, gitu ya nggak sih? Betul. Oke, jadi tentang film catatan akhir tahun nih Pak Nanang. Ya. Mungkin ada sebagian tanggapan dari orang tua siswa nggak tentang ini? Untuk tanggapan orang tua, alhamdulillah positif. Positif ya? Iya. Pertama, waktu tayangan di kegiatan perpisahan ya? si orang tua langsung fokus, terus terlihat ada yang berkaca-kaca, Kaca-kaca. ya melihat Anak-anaknya, putra-putrinya. begitu antusias. Terus yang di luaran orang tua bilang, kok SMP 2 Tomo sekarang mah beda ya? Beda ya, Iya. woi, berarti kita punya nilai plus tuh. Iya. Terus anak-anak yang lainnya, tadi kan orang tua, Betul. ada alumni, Pak, kenapa Angkatan pas saya tuh angkatan saya mah cuma gitu-gitu aja, betul. tahun yang sekarang mah Keren gitu. keren gitu. Kalau bisa mah saya pingin balik lagi. Luar biasa, kita tepuk tangan dong. Plus untuk tim kreatifnya luar biasa. Biar bisa merasakan momen-momen yang seperti kayak gitulah. Kayak gitu lagi. Ya. Intinya respon dan tanggapan dari orang tua alhamdulillah bagus kan. Terus dia bilang tingkatkan lagi Oke. yang lebih bagus. Yang lebih bagus lagi, oke. Selaras dengan tujuannya bahwa kita berharap dari catatan akhir tahun bisa mengharumkan nama sekolah kita SMP Negeri 2 Tomo, benar nggak? Betul. Adegan yang paling klimaks di video itu atau dalam progres pembuatan itu di lab, Pak. Benar nggak sih? Oh, iya, betul. Di lab. Waktu kelulusan, pembagian surat kelulusan. Kita cerita sedikit nih teman-teman. Jadi waktu setelah selesai rapat kelulusan, saya minta izin sama Pak Nanang, kebetulan beliau adalah koordinator dari acara perpisahan. Pak, kita bikin konsep lah untuk kelulusan supaya nggak monoton. Beliau alhamdulillah menyetujui. Saya baru cerita ke ini, gimana konsepnya? Kita bikin ini, bikin itu. Akhirnya kejadian pagi-pagi itu.
Untung orang tuanya bisa kita setting pagi-pagi awal, antusias lagi, dan mereka bisa Pak saya boleh nggak kalau aktingnya nangis, Pak saya boleh nggak aktingnya marah-marah, waktu itu pingsan, waktu itu sampai Pak Senju jadi orang tua angkat. Iya betul. Fauzan kalau nggak salah ya. Fauzan. Sampai diusap, dilus. masih kayak mengurus anak sendiri. Betul, betul. Dan itu udah cocok sebenarnya. Iya. Udah cocok. Yang bingung waktu itu sebenarnya endingnya. Semua bingung. Betul. Gimana? Endingnya gimana? Karena teman-teman semua, bukan hanya siswa, termasuk guru yang ada di depan yang memberikan nasihat judulnya, mereka pun kita prank sebenarnya. Mereka nggak tahu kita harus ngapain gitu. Mereka nggak tahu saya ini harus seperti apa. Kelihatan Pak Heri waktu itu nahan emosional. Pak Heri udah senyum aja. Terus Pak Kepala ya dengan gayanya, dengan ciri khasnya mendekati anak-anak, memberikan nasihat yang panjang. Itu yang Bapak rasakan gimana? Waktu itu ada terharu nggak sih? Seakan-akan bener gitu. Terharu sulit sih. Sulit ya. Sulit. Karena kita udah tahu. Udah tahu konsepnya. Betul. Sudah tahu konsepnya. Tapi ya itu tadi bingung di ending. Di ending. Ini kok lama banget. Gimana gitu. Belum lagi saya harus lari ke lab, lari Betul kan. ngambil gambar waktu itu. Karena apa ya? Saya nunggu klimaks sih sebenarnya. Alhamdulillah waktu itu ada salah satu siswa yang ngeh, Pak. Iya. Betul, dengan emosional yang lantang, kebetulan siswanya adalah aktor kita. Dengan emosional yang lantang, bahwa ini nggak bener, ini. Akhirnya di situ saya mulai buka bahwa yang pertama kegiatan ini adalah prank. Saya awalnya sudah berkoordinasi dulu dengan orang tua, udah musyawarah dulu, udah minta izin dulu sama orang tua supaya bisa membantu acting untuk kegiatan ini, dan alhamdulillah sukses ya hari itu ya Pak ya. Luar biasa. Hebatnya itu si orang tua cepet tangkap. Iya. Betul. Sampai dia actingnya itu Luar pada biasa. saat marah, betul marahnya sampai meluap-luap ya gitu. Betul. Sampai si anak kalau nggak salah dijegungi sila kepalanya ya. Betul. Apa? Ada yang ditunjuk. Ya, Ada yang pingsan. Saya khawatir yang pingsan, soalnya ngangkatnya berat. Bagusnya nggak ada yang bocor. itu saya lihat kan, mungkin Bu Desi nggak tahu ya, sama Bu Bunda itu nggak tahu tuh mereka. Bunda sama Bu Desi itu udah ngelus, Ibu yang sabar ya, yang sabar. Di situ saya udah nggak bisa nahan tawa. Saya udah nggak bisa nahan tawa teman-teman di situ. Pak Egi yang pegang kamera, sialnya dia apa coba? Pakai masker. Pinter. Brengsek kan. Kebrengsekan dia adalah pakai masker teman-teman. Jadi dia nggak kelihatan kalau mau ketawa. Itu salah satu momen yang paling berkesan kalau menurut saya di lab ya, di acara rangkaian catatan akhir tahun. Dan teknik perpisahannya apa yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita di kelas Pak Nana ya. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya, ada. Prank gitu ada. Ada sih, cuman monoton. Nggak kayak gini sampai melibatkan orang tua. Nggak ada. Cuma ya si anak masuk ke lab, kalau kalian Dinyatakan. ya gitu. Oke. Berarti dulu udah pernah bikin juga, cuman tidak terdokumentasi mungkin ya. Oke. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga, bahwa kegiatan perpisahan itu tidak boleh memungut biaya, tidak boleh membuat sesuatu yang wah gitu Pak ya, nggak boleh berlarut-larut juga. Akhirnya muncullah ide gila, kita membuat catatan akhir tahun dan perpisahan yang begitu minimalis, tapi menurut saya berkesan. Karena ini awal untuk sekolah mencek bapak tema pasisian, tapi dengan konsep flash mob yang Pak Kepala dan Pak Nanang sodorkan itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu udah sekelas sekolah-sekolah yang di kota mungkin ya, di kota. Karena kalau perpisahan paling identiknya kebaya, jas gitu kan, dangdan, make up mereka, terus
hiburan lah di endingnya gitu. Kemarin mah kita nggak ada. Mereka tetap pakai baju seragam dengan putih birunya. Terus orang tua pun dengan pakaian yang sederhana. Kita berbaur di situ. Nah Pak Nanang, kok bisa bikin konsep seperti itu? Awalnya gimana Pak? Ya, tetap awal-awalnya saya berkolaborasi Betul. ya antara beliau terus sama kepala sekolah Pak Kepala ya. ya untuk membuat acara seminimal mungkin Mungkin. ya, tapi yang intinya ada kesan Betul. ya, ada kesan ya, kesan mendalam untuk kegiatan perpisahan. Oke. Ya. Jadi kita ngambil ya. sederhana tapi mewah oleh makna. Iya. Berkesan. Kayak makna. Betul. Intinya Karena gitu. karena pada intinya kita akan mencoba merubah mindset orang tua siswa ataupun kelas 9-nya ataupun pelajarnya bahwa perpisahan itu bukan tentang hura-hura dan Betul. itu. Kita coba mengarahkan mereka untuk lebih ke kegiatan yang positif, yang sederhana tapi mewah oleh makna dan kesan. Karena dengan adanya film itu, dengan dokumenternya, perpisahan, itu kita upload di media sosial dan itu akan selalu diingat Pak. Pasti. Sampai insya Allah sampai mereka anak cucu nanti. Biasanya Facebook suka gitu. Kenangan Anda selama 5 tahun, Ya. pernah nggak gitu Pak? Iya. Tiba-tiba muncul foto mantan gitu Pak. Betul. Ngeri nggak Pak? Ngeri nggak Pak masa-masa itu? Bukanya depan nih. Ketika bilang ayah ini siapa? Udah itu. Gimana menurut Pak Nanang gimana? Setelah kesan-kesan semuanya. Ya intinya satu, titik balik. Titik balik, Ya, betul. titik balik. Kegiatan yang ke belakang sederhana, Sederhana. tetapi ada makna. Tetapi sekarang sederhana Tapi mewah. bermakna lebih. Betul. Gitu kan? Betul. Intinya tadi awal kata beliau pasisian. Pasisian. Ini teh. Kalau saya mah di kampung tapi di kampungan. Nah, itu dia. Itu dia. Di kampung tapi te kampungan. Itu kalimat yang kita temukan di kongres malam ini, teman-teman semua. Baik. Harapannya nih, Pak, untuk kedepannya bagi catatan akhir tahun, karena catatan akhir tahun akan tetap menjadi landmark. Aduh, kayak itu. Akan selalu menjadi tema di setiap tahunnya dengan judul tentunya pasti yang berbeda. Harapan Bapak kedepannya nih. Kembali ke niat awal kalau saya sih. Oke. Niat awal, harapan ke depan, semoga ini catatan akhir tahun bisa menjadi trigger untuk ke depan. Trigger untuk ke depan. Lebih berkarya lagi. Oke. Terus timnya kita semakin solid, Semakin solid. semakin banyak bertengkar Betul. lagi. Bertengkar lagi. Terus Karena kita butuh itu. betul. Terus kita khususnya Duto bisa lebih dikenal. Lebih dikenal. Itu ya. Nah, kemarin juga terus terang udah banyak poin plus buat kita. Luar biasa Luar ini. biasa. Efek dari catatan akhir tahun. Iya. Kalau Pak Nanang sendiri gimana harapannya ke depan? Harapannya untuk ke depan, untuk kegiatan Catatan akhir tahun. pandangan dari orang tua sudah bagus, Sudah bagus. pandangan Pertahankan. dari alumni sudah bagus. Oke. Kedepannya kita lebih ditingkatkan lagi, Kreativitasnya. kreativitasnya lebih ditingkatkan lagi. Kebetulan saya di sekolah ya disebutnya sebagai ketua panitia. Ketua panitia. Ya, Betul. panitia. Ketua panitia tidak bisa disebut sukses Kalau kalau ketua panitia tidak sukses. Ketua panitia tidak disebut sukses, tetapi tim yang disebut lebih bagus. Gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kru dari Duto Official Media. Teman-teman semua, betul apa yang disampaikan Pak Suarsa juga Pak Nanang.
Beliau adalah pencetus dari catatan akhir tahun, Pak Nanang juga penggagas, inisiator dari acara kegiatan perpisahan. Tidak bisa kita sendiri, kita harus banyak orang, harus banyak bertengkar teman-teman. Karena dan yang kedua, pesan yang kedua, bahwa ide kreatif itu biasanya keluar ketika terdesak, Pak. Betul. Kepepet. Dan itu enak, Pak. Yang namanya kepepet itu enak, Pak. Gimana menurut Bapak? Betul. Kita bisa ngerasain enaknya makan karena kita lapar. Lapar, betul. Kita bisa berkarya yang luar biasa dengan keadaan kepepet. Kepepet. Segalanya serba terbatas. Jadi jangan salah, ini meningkatkan daya saing kita. Oh iya, jelas. Biar bagaimana Jelas. sekolah itu bersaing. Luar biasa. Bersaing. Terus Orang meningkatkan rasa percaya Betul. diri sama anak-anak. betul, Pak. Orang lain boleh berpikir bahwa SMP Negeri 2 Tomo itu adalah SMP ujung atau perbatasan. Tapi kami tidak akan gentar untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentu pastinya dong. Itu kan. Kalau mereka mampu di bidang akademik, kami akan persiapkan putra-putri terbaik. Kalau mereka mampu di kegiatan non-akademik, kami juga akan persiapkan di putra-putri terbaik di non-akademik. Yang paling utama adalah support dari semua elemen. Semua elemen yang ada di SMP Negeri 2 Tomo harus bahu-membahu membangun rumah kita, rumah kedua kita. Ini udah menjadi rumah kedua kita, benar nggak Pak? Bapak udah berapa tahun di sini? Dari tahun berapa? Saya jalan 8 tahun. 8 tahun. Jalan 8. 8 tahun tuh Pak. Itu kalau kredit rumah udah lunas. Insya Allah. Udah setengah. Cuma pala empuk. Kalau Pak Nanang dari tahun berapa di sini? Alhamdulillah mulai dari 2008. 2008, ngeri. Sekarang 2025. Iya. Berarti berapa tahun? Antara kisaran 18 18, subhanallah. Luar biasa ya. menikmati suka dukanya. Suka duka ya. Kalau Pak Teddy tahu, saya 7 tahun tidur di sekolah terus. Walaupun rumah saya Wow, dekat, ngeri. Kalau nggak percaya, Percaya sih saya. kalau nggak percaya, buka baju. Ada gambar keramik. dengan segala kenikmatan tidur di Sekolah. kursi, tidur gelap, tikar di ubin. Tapi kalau udah nyaman, Iya betul, dinikmati, betul, apa sih? Walaupun tidur di keramik, tapi udah nyaman, betul. ya nyaman. Oke. Karena segala sesuatu, apapun, harus dinikmati. Itu yang paling susahnya nyamannya sih. Iya. Karena Saya nyaman di tuh sini, bahaya. Saya di Duto benar-benar jadi diri sendiri. Oh gitu. Gimana penjelasannya gimana? Saya punya pengalaman ke belakang. Oke. Ini saya Kita flashback dulu ya teman-teman semua. di tempat kerja yang dulu saya merasa nggak muncul Nggak jadi aware. diri saya sendiri. Oke. Banyak mungkin cek sombong nama potensinya saya yang kependem. Oke. Itu yang Tapi susah. kalau di Duto saya nyaman. Nah, Saya nyaman. Saya bisa mengeluarkan semua kemampuan. Betul. Karena kita keluarga ya. Iya. Semua orang-orangnya enak. Betul, aware. Teman-teman juga, saya masuk 2024 loh baru. Seharusnya saya masuk 2023 kemarin. Karena kebetulan ada 1-2 hal, jadi endingnya saya masuk 2024. Awal saya masuk ke SMP Negeri 2 Tomo itu oleh Pak Heri. Ya. Pak Heri Lauzardi. Kesepuhan. Kesepuhan SMP Negeri 2 Tomo. Begitu juga diajak oleh om saya sebenarnya, Pak Nanang, untuk bergabung di SMP Negeri 2 Tomo. Mengambil jalan ini cukup berat karena saya harus meninggalkan 12 tahun di sana. Pengalaman mengajar lumayan dari 2012 sampai terakhir kemarin 2024 berarti. Sebelumnya di mana? Di sana. Di sana Pak. Oh, iya, Sebelumnya di saya di sana. Betul. Nah, pindah ke sini dengan suasana yang baru. Alhamdulillah teman-teman. Saya seperti menemukan keluarga yang baru. Karena salah satunya Pak Suarsa yang bisa menyalurkan ide. Nah, itu yang saya butuhkan sebenarnya. Kita diberi ruang. Diberi ruang tanpa ada pressure gitu. Bukan tidak mau fresh. Tapi kalau kita diberi ruang, sudah siap dengan ruangnya, mau fresh seperti apapun, kita tangguh.
kayak Yamaha kan selalu terdepan. Betul. Itu. Betul. Mungkin gitu juga ya pengalamannya dulu. Iya, kalau saya Di tempat- lebih ke Suzuki, Oh Suzuki. inovasi tiada henti. Sebel. Kalau Pak Nanang gimana? Honda, pelat panas. Panas. Makanya gaya bicara saya kan kayak gini. Betul, betul, Pelan-pelan betul. ya, gitu. Betul. Oke. Tapi bapak-bapak ini udah mengalami beberapa fase nih di SMP Negeri 2 Tomo. Fase yang mana yang kira-kira menarik dan sulit dilupakan? Kita bicaranya angkatan nih, angkatan. Kan sudah berapa kali ganti tuh kepala sekolah. Fase yang mana yang paling menarik? Yang sekarang, Yang sekarang. Kenapa, Pak? Lebih welcome, Lebih welcome. aware gitu ya, sama kita. Makanya ketika saya dikasih tugas atau beban, saya jarang mungkin bilang nggak sanggup. Ini kita harus sedia tisu dulu atau enggak? Takutnya enggak saya. Musiknya juga, mungkin musiknya gara-gara. Oke. Lanjut. Saya jarang bilang, perasaan belum pernah sih kalau dikasih tugas. Oke. Walaupun sebenarnya saya bingung. Ngapain gitu? Betul. Tapi karena keleluasaan yang Diberikan. tentunya saya bisa muncul kreativitas. Kreativitas. Oke, jadi memang harus trust dari pimpinan itu memang harus beliau harus percaya gitu. Benar nggak sih? Supaya kita nyaman gitu kerjanya, benar nggak? Betul. Kalau Pak Nanang sendiri gimana? Dua. Iya. Dari 2011. 2011 sampai yang sekarang. Bukan 2011, 2008, 2009. 2008, 2009 sama yang sekarang. Dan kepala sekolah yang sekarang. Wow, luar Untuk- biasa. Yang pertama itu ya, gara-gara beliau menumbuhkan semangat etos kerja. Betul-betul harus disiplin. Yang 2008. Ya, pertama masuk. Oke. Jadi segala sesuatu harus cepat, tepat, dan tepat waktu. Oh, berarti nggak ada yang kesiangan dulu. Untuk yang pertama, Oke. gara-gara beliau pernah yang tidak akan pernah lupa. Gimana, Pak? Tapi gara-gara kejadian itu Kita belajar. dijadikan motivasi. Motivasi. Jadi belajar. Ya, gara-gara Sesuatu lah gitu ya, sesuatu. sampai dengan kejadian itu honor tak. Oh, Begitu. iya. Tapi tidak dijadikan penyesalan, malah jadi semangat. Motivasi, betul, Jadi betul, motivasi. betul. Karena udah menjadi tanggung jawab kita Betul. sebagai guru ya. Terus yang sekarang beliau Lebih santai. gara-gara beliau lebih santai, terus pendorong semangat. Betul. Ya. Gara-gara beliau yang tadinya saya udah fokus enggak mau, Oke. tapi dorongan beliau terus dorong, kasih arahan, kasih Semangat. motivasi, ya kan? Sampai bisa gini. Ois. Tepuk tangan dulu dong. Nggak mau, tapi gara-gara beliau, alhamdulillah sudah punya. Oke, luar biasa. Kadang-kadang motivasi itu memang harus dari dorongan orang luar, dan itu akan menjadi penyemangat, pecut untuk diri kita sendiri. Harapannya ke depannya gimana nih Pak Nanang untuk SMP kita, SMP Negeri 2 Tomo, terus catatan akhir tahun tentang Duto Vesia Media, harapannya ke depannya akan seperti apa? Harapan ke depan untuk sekolah, apalagi sekarang mulai program-program dari pemerintah Dari pemerintah yang baru ya. walaupun dari kebelakang juga sudah ditanamkan, cuma belum ada kekuatan. Kalau sekarang sudah ada kekuatan dari dinas yang terbaru itu mengenai kebersihan yang Zero Waste School itu. Oke. Makanya untuk kedepannya pertegas untuk biar Zero Anak-anak sekolahnya betul tercapai ya. biar tercapai. Dan untuk catatan akhir tahun, semoga kedepannya bisa lebih kreatif Kreatif lagi. lagi.
gitu aja. Oke, teman-teman boleh diminum dulu dong. Airnya nanti nungguin dari tadi. Ya, minum dulu teman-teman semua. Acara ini nggak disponsori ya, tapi memang kita kalau mau datang ke podcast, khususnya di program kongres, itu teman-teman harus bawa kopi sendiri. Sendiri. Harus bawa kopi sendiri. Mau tidak mau harus itu ya. Ya. Karena kami tidak menyediakan konsumsi. ya. Tidak menyediakan konsumsi. Baik, mungkin hanya itu obrolan singkat kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada, khususnya alumni SMP Negeri 2 Tomo. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, tetap singgah di subscribe dan share. Mudah-mudahan bantuan teman-teman semua, mudah-mudahan support dari teman-teman semua menjadi motivasi. Khususnya untuk Duto Official Media semakin berkembang, semakin maju, dan bisa mengharumkan nama sekolah. Itu aja dari saya, Kang Teddy. Terima kasih atas waktunya, Bro Suharsa, saya manggilnya. Terima kasih juga Pak Naneng atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain waktu, tetap di channel Duto Official Media dalam acara Kongres Ngawangkong Teberes-beres. Bye-bye.